Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aydan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Tsumma qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Shadaqa Rasulil Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menunjukkan kalimat ini, kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dilimpahkan kepada kita. Rasa syukur terhadap nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita. Maka tentunya ucapan alhamdulillah selalu menghiasi lisan kita. Karena pada prinsipnya orang yang mengucapkan kalimat alhamdulillah itu terbesit terlebih dahulu di dalam hatinya bahwa segala sesuatunya memang dari Allah Subhanahu wa taala. Spontan lisan kita akan mengatakan alhamdulillah. Tetapi orang yang betul-betul bersyukur kepada Allah itu bukan hanya sampai kepada kalimat alhamdulillah, tetapi dikonkretkan dengan perbuatan yang menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah, yaitu memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau seseorang mengatakan dirinya banyak bersyukur kepada Allah, maka di situ kita juga bisa jumpai seseorang itu akan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah terjadi kausalitas, sebab akibat. Semakin kita banyak bersyukur, semakin banyak beribadah. Semakin banyak beribadah, maka pasti nikmat Allah makin banyak disimpahkan kepada kita semua. Oleh karena itu, selama kita masih diberikan kesempatan, tunjukkanlah rasa syukur itu dengan mengungkitkan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjuki kita begitu banyak cara keselamatan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, melalui perkataan, perbuatan maupun takrirnya, jadikanlah ia sebagai jalan keselamatan, jadikanlah dia sebagai
agar kita bisa tergolong orang-orang yang menegakkan sunnahnya, maka insya Allah kelak kita akan selamat karena syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, khatib mengingatkan diri sendiri dan kepada kita semua melalui momentum-momentum. Tetaplah kita kepada jalur keimanan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan itu menjadi libasut takwa. Dimanapun kita berada, takwaan selalu menjadi pakaian kita. Sehingga insya Allah kita tetap ternilai beribadah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Melalui khutbah yang singkat ini dan momentum di bulan-bulan yang kita lihat banyak kesibukan tentang ibadah haji. Oleh karena itu kembali mengingatkan kepada kita semua. Di dalam Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggariskan kita di dalam rukun Islam itu yang selalu saya sampaikan bahwa ini adalah fasilitas untuk kembali kepada Allah. Kita umat Islam ini sangat berbahagia. Telah diberikan jalan konkret kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melalui Islam ini, jalan keselamatan ini. Mulai pada tataran syahadat, dikonkretkan perbuatan mulai sholat, puasa, zakat, dan ibadah ini juga saya kira sangat penting untuk kita wujudkan, yaitu berhaji. Nah, oleh karena itu melalui momentum khutbah yang singkat ini kembali mengingatkan kepada kita semua bahwa kunci dari setiap ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah niat yang tulus, niat yang ikhlas, di mana kita peruntukkan seluruh gerak-gerik kita dalam beribadah tidak lain hanyalah mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan sekecil apapun itu sampai kepada hal yang besar, maka pertama harus kita lihat adalah niatnya. Innamal a'malu binniyat. Kalau di dalam kaidah usul fiqh, kaidah besarnya al-umuru bimaqasidiha. Ketika kita melihat sesuatu hal, maka lihat apa maksudnya, apa motif dibalik kita melakukan hal itu. Kita melakukan sholat, kita melakukan puasa, kita melakukan zakat, termasuk ibadah haji dan umroh, harus betul-betul motifnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita melihat ibadah haji ini sangat luar biasa. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bukan hanya panggilan semata-mata kita mengarang-arang, tetapi ini betul-betul konkret kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita tidak boleh hanya sekedar menjalani haji ini dan kembali melekatkan identitasnya dengan gelar haji itu. Tetapi betul-betul mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat dari Abu Hurairah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa al-umratu ilal umrah kafaratul lima bainahuma. Kafaratul lima bainahuma ini dari umroh ke umroh itu adalah bagaimana menghapus dosa di antaranya. Tetapi dilanjutkan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Jadi motif utama adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita berhaji, dan selanjutnya ada balasan yang besar dari Allah ketika kita melakukan haji mabrur kelak, yaitu bagaimana kita dimasukkan di dalam jannahnya, surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu
jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat panggilan haji ini, apalagi kondisi saat ini, kita termasuk negara yang jauh, butuh perjuangan untuk ke sana. Memakan waktu yang lama, pendaftaran antri yang sangat lama, biaya bukan yang murah. Begitu pula kebutuhan fisik, kesehatan dan sebagainya, ini merupakan modal yang besar untuk melakukan ibadah ini. Oleh karena itu, siapa yang diberikan rezeki dan betul-betul mendapat panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, janganlah dibelokkan motifnya untuk hanya mendapatkan identitas sosial dalam stratifikasi sosial, tetapi jadikanlah ia sebagai ladang fasilitas untuk menunjukkan ketakwaan kita agar insya Allah mendapat haji mabrur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika memang berniat, insya Allah itu akan ada jalan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak fenomena, bukan hanya orang yang kaya yang mampu untuk sampai kepada ibadah haji ini, tetapi orang yang memiliki tekad yang kuat, niat yang kuat, maka insya Allah sedikit demi sedikit dia akan bisa mewujudkan ibadah haji ini. Tinggal kita manage, tinggal kita atur, betulkah kita ingin berhaji atau tidak. Orang yang memiliki penghasilan besar tidak menutup kemungkinan tidak memikirkan bentuk berhaji. Tetapi orang memiliki mungkin penghasilan kecil, tetapi dia bisa mengatur bagaimana dia bisa berhaji, maka terwujudlah dia. Banyak bisa kita lihat, mungkin di sekitaran kita juga bisa kita amati. Oleh karena itu jadikanlah dia motivasi, karena ibadah ini adalah salah satu penyempurna di dalam keislaman kita. Meskipun digariskan man istata'a minkum, untuk sampai kepada kategori yang sanggup, maka kita juga harus berusaha dan betul-betul menunjukkan usaha yang giat itu totalitas pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi kita yang tidak berangkat untuk berhaji pada tahun ini, jangan juga sia-siakan untuk berkurban. Oleh karena itu, yang bisa menyisihkan sebagian hartanya, yang bisa kemudian berkurban untuk apakah dia dalam satu kelompok 7 orang untuk memotong satu hewan sapi, atau untuk misalnya personal kambing, domba dan sebagainya, maka saya kira usahakanlah dia. Karena ada keutamaan-keutamaan yang besar juga di dalamnya. Jangan lewatkan momentum-momentum untuk menunjukkan ketakwaan dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi gunakan seluruh fasilitas. Apa yang diberikan oleh Allah, maka gunakanlah dia juga untuk menunjukkan bahwa kita ini adalah hamba yang totalitas beragama kepada Allah, meyakini Allah, dan insya Allah Allah akan membalasnya pula dengan kenikmatan yang berlebih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala sallu ala nabi qadiman. Faqala Allah ta'ala
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudara-saudara kita diberikan keberkahan haji yang mabrur dan diberikan keselamatan, kesehatan hingga kembali kepada tanah air. Begitu pula senantiasa kita berdoa, mudah-mudahan kita ini diberikan kelonggaran untuk berhaji. Mudah-mudahan diberikan kelonggaran untuk berkurban sebagai wujud bagaimana kita memanfaatkan seluruh kenikmatan yang diberikan oleh Allah dan menunjukkan kembali kepada Allah bahwa kita ini adalah seorang hamba yang senantiasa bersyukur dan taat kepadanya. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma anzurna ikhwaninal muslimina wal mujahidina fi Palestin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidakum was'aluhu fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.